Assalamualaikum anak-anak. Di sini kita akan membahas tentang jaringan komputer dan internet. Tujuan pembelajaran diharapkan mampu memahami perbedaan jaringan lokal dan internet dan jenis-jenis konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel. B. Komunikasi data melalui ponsel. C. Pentingnya proteksi data pribadi saat terhubung ke jaringan internet serta menerapkan enskripsi untuk memproteksi dokumen. Di sini ada pertanyaan pemantik untuk kalian semua. Yang pertama, apa yang akan terjadi jika saat ini tidak ada jaringan internet? Pertanyaan yang kedua, apakah saat kita terhubung ke internet itu selalu aman? Dan di sini ada juga peta konsep pembelajaran. Jaringan lokal dan internet merupakan jaringan komputer menggunakan 2 atau lebih perangkat dengan menggunakan sistem komunikasi yang terstandarisasi secara global, yaitu TCP dan IP. Sedangkan jaringan lokal atau biasa disebut LAN merupakan suatu jaringan komputer yang cakupannya wilayah lokal saja. Maksudnya, jaringan ini hanya bisa digunakan oleh pengguna di area LAN saja. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet lewat perangkat jaringan yang sederhana. Contohnya diantaranya yaitu tempat tinggal, sekolah, laboratorium, dan gedung kantor. Selanjutnya adalah jaringan internet. Jaringan komunikasi komputer global yang menghubungkan setiap perangkat komputer dengan jaringan internet komputer yang tersebar di seluruh dunia. Dan jaringan internet ini bisa disebut juga dengan WAN, Wide Area Network. Untuk bisa mengakses jaringan internet, perangkat apapun harus terhubung dengan salah satu internet service provider yang biasa disebut ISP. ISP ini yaitu jasa penyedia layanan internet. Kemudian kamu lihat di situ gambarnya sudah tercantum. Konektivitas internet. Konektivitas internet pada umumnya menggunakan kabel internet yang bisa berupa kabel koaksial, kabel fiber optik, maupun kabel twisted pair. Tapi bisa juga terhubung ke jaringan internet tanpa kabel wireless connection. Di sini kabel koaksial, kabel spaksi, atau kabel sesumbu, sarana penyalur atau pengalir hantar yang bertugas menyalurkan setiap informasi yang telah diubah menjadi sinyal-sinyal listrik. Di sini ada kelebihannya juga, diantaranya untuk menggunakan LAN, kabel koaksial memiliki keunggulan jarak transmisi data lebih jauh dibandingkan kabel STP atau UTP. Bisa digunakan untuk menyalurkan informasi sampai 900 kanal telepon. Proses pemasangan yang cukup mudah dan kabel ini peka terhadap isyarat kabel koaksial memiliki jangkauan kecepatan transmisi yang cukup tinggi. Sedangkan kabel koaksial juga mempunyai kekurangan, yaitu biaya perawatannya jauh lebih mahal dibanding jenis kabel lainnya. Sifatnya rentan terhadap temperatur atau suhu yang ada pada kabel. Terbatas sinyal dan sangat memerlukan bantuan dari repeater agar dapat menambah sinyal jarak jauh. Kabel fiber optik.
saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari selai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Biasanya sumber cahaya yang digunakan laser atau LED. Di sini ada kelebihannya juga, fiber optik mampu mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi jauh lebih cepat daripada kabel tembaga konvensional. Hal ini memungkinkan transfer data yang lebih cepat dan respon yang lebih responsif dalam berbagai aplikasi. Dan di sini fiber optik juga mempunyai kekurangan, yaitu memerlukan perawatan dan perlakuan yang sangat hati-hati karena kabel optik terbuat dari bahan dasar kaca. Kabel optik juga mudah patah dan mengalami gangguan transmisi jika terjadi pembengkokan (bending). Biaya pemasangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabel tembaga konvensional. Proses pemasangan dan perawatan yang lebih rumit menyebabkan biaya awal yang lebih tinggi. Kabel twister pair merujuk pada bentuk dari isi kabel tersebut yang saling berlilitan pada setiap pasang. Kabel UTP dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna unik di setiap kabel, lalu disusun berlilitan pada tiap pasang warna sehingga menjadi 4 pasang. Kelebihan kabel twisted pair, instalasi kabel jaringan twisted pair cukup mudah alias tidak rumit karena tidak dibutuhkan peralatan khusus. Yang kedua, pemeliharaan kabel jaringan twisted pair terkenal mudah dan biayanya pun murah. Ukuran kabel jaringan twister pair terbilang kecil sehingga cukup fleksibel. Kekurangan kabel jaringan twister pair. Kecepatan transmisi kabel jaringan twister pair relatif terbatas. Adanya kemungkinan dapat dengan mudah disadap. Salah satu jenis kabel twister pair yakni UTP cukup rentan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik dan mudah terpengaruh noise atau gangguan. Dial-up PSTN memanfaatkan jaringan telepon rumah yang berbentuk kabel. 3 perangkat yang harus dimiliki untuk koneksi ini ialah komputer, modem, dan sambungan telepon. Kecepatan akses jenis koneksi internet dial-up hanya 12 hingga 20 kbps, maksimum hanya 56 kbps dalam atau biasa disebut ISP. Sedangkan yang kedua, koneksi internet dengan kabel terbagi dalam beberapa jenis, yaitu koneksi internet ADSL juga bekerja dengan menggunakan teknologi modem. Modem yang digunakan bekerja pada frekuensi 34 dan akses satelit. KHZ sampai 1104 KHZ. Berbeda dengan modem konvensional yang bekerja pada frekuensi di bawah 4 KHZ. Dengan ADSL, kita bisa mengirimkan suara hingga fax ke pengguna lainnya dengan menggunakan rentan frekuensi yang berbeda. Dan juga ADSL pada prinsipnya sama dengan dial-up yang menggunakan jaringan kabel telepon. Koneksi internet dengan kabel terbagi dalam beberapa jenis, yaitu koneksi internet jaringan merupakan singkatan dari wireless accessibility yang merupakan jenis koneksi internet yang merupakan layanan internet yang menggunakan kabel sehingga teknologi ini memakai frekuensi tinggi. Biasanya untuk mengirimkan sinyal informasi terutama data antar komputer satu dengan komputer yang keunggulan jenis koneksi internet itu jaringan praktis karena diantaranya yaitu koneksi internet jaringan
Koneksi wifi memiliki jangkauan terbatas. Jenis koneksi internet GPRS ini merupakan layanan internet yang memakai antena parabola sehingga kecepatan aksesnya tinggi. Namun biasanya jenis koneksi GPRS internet ini tanpa menggunakan untuk kabel di mengirim Indonesia. data dan Teknologi suara ini pada memakai alat frekuensi komunikasi tinggi, kecepatan berdarat. aksesnya Layanan GPRS ini 2,4 dipasang pada GHz. jenis Koneksi ponsel internet dengan jaringan tipe nirkabel yang GSM. keunggulan jenis Mobile koneksi System internet for ini Mobile praktis Communication. jenis koneksi internet perlu memasang kabel layanan. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah jaringan komputer merupakan solusi untuk kebutuhan manusia dalam pengaksesan data. Hal ini tercermin dengan meningkatkan penggunaan jaringan komputer baik dalam skup kecil maupun skup besar. Pengguna jasa ini pun tidak terkotaki hanya kalangan tertentu saja, akan tetapi telah menjalar hampir ke seluruh kalangan pengguna komputer. Jaringan komputer saat ini diterapkan hampir dalam semua tempat seperti bank, perkantoran, universitas, rumah sakit, bidang pariwisata, hotel, dan bahkan rumah. Semua ini diawali dengan komputerisasi. Komputerisasi memberikan kemudahan dalam menyelesaikan banyak tugas dan meningkatkan kebutuhan untuk saling berbagi informasi antar bagian yang terkait dan kebutuhan untuk pengamanan dan penyimpanan data. Kebutuhan tersebut kemudian dijawab oleh teknologi jaringan komputer. Hingga saat ini jaringan komputer sudah menjadi kebutuhan umum masyarakat dan karena itu pemahaman dasar tentang jaringan komputer diperlukan terutama bagi orang-orang yang berkecimpung dalam dunia teknologi informasi.